Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas chapter 9 kecerdasan buatan. Untuk bagian pertama, bagian teorinya, yaitu yang pertama, soal pertama, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa perbedaan antara vanilla gun dan C-gun. Vanilla gun biasanya tidak memiliki konvensional neural jaringan, neural network atau CNNS di jaringan mereka. Conventional guns atau C-guns adalah perpanjangan dari model gun. Mereka memungkinkan untuk generasi gambar yang memiliki kondisi tertentu atau atribut dan telah terbukti menjadi lebih baik dari vanilla gun sebagai hasilnya. C-gun sendiri atau conventional guns adalah jenis gun yang dikondisikan pada beberapa informasi tambahan. Dalam vanilla guns tidak ada kontrol atas kategori gambar yang dihasilkan. Vanilla guns bisa belajar hanya satu kategori dan sangat sulit untuk arsitek guns untuk beberapa kategori sebuah C-guns. Bagaimanapun dapat digunakan untuk menghasilkan model multimodal dengan kondisi yang berbeda untuk kategori yang berbeda. Selanjutnya yaitu yang kedua, ini gambarnya, ilustrasi gambar. Oke, ini ilustrasi gambarnya. Oke, selanjutnya yang kedua, jelaskan ilustrasi gambar sendiri arsitektur dari C-gun. Arsitektur conventional guns untuk penuaan wajah sedikit lebih rumit. C-guns terdiri dari 4 jaringan, encoder, fastnet, jaringan generator, dan jaringan diskriminator. Dengan encoder kita belajar pemetaan invest gambar wajah, memasukkan kondisi usia dengan vektor paten. Fastnet adalah jaringan pengenalan wajah untuk mempelajari perbedaan antara gambar input X dan gambar yang direkonstruksi. Kami memiliki jaringan generator yang mengambil representasi sesungguhnya yang terdiri dari gambar wajah dan vektor kondisi dan menghasilkan gambar. Jaringan diskriminator adalah untuk mendiskriminasikan antara gambar nyata dan gambar palsu. Masalah dengan C-guns adalah bahwa mereka tidak dapat mempelajari tugas pemetaan terbalik masukkan gambar X dengan atribut vektor Z. Solusi untuk masalah ini adalah dengan menggunakan jaringan encoder. Kita dapat melatih jaringan encoder untuk memperkirakan pemetaan terbalik dari input image. Ini ilustrasi gambarnya. Arsitektur X conditional gun. Ada encoder network, fastnet, generator network, dan discriminator network. Ini dia jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur encoder network dari C-gun. Tujuan utama dari jaringan encoder adalah untuk menghasilkan vektor latin dari gambar yang disediakan. Pada dasarnya dibutuhkan gambar dimensi 64643 dan mengubahnya menjadi vektor 100 dimensi. Jaringan encoder adalah jaringan syaraf konvolusional yang dalam. Jaringan berisi 4 konvolusional blok dan 2 lapisan padat. Setiap blok konvolusional berisi lapisan konvolusional, lapisan normalisasi batch, dan fungsi aktivasi. Di setiap blok konvolusional
setiap lapisan konvolusional diikuti oleh lapisan normalisasi batch, kecuali lapisan konvolusional pertama. Ini ilustrasi gambarnya. Kemudian yang keempat, jelaskan ilustrasi gambar sinteks sektor generator network dari Exigan. Tujuan utamanya untuk menghasilkan gambar di dimensi 6463. Dibutuhkan vektor laten 100 dimensi dan beberapa informasi tambahan Y, dan mencoba untuk menghasilkan gambar yang realistis. Jaringan generator adalah jaringan neural yang mendalam konvolusional juga. Hal ini terdiri dari lapisan padat, tube sampling, dan konvolusional. Dibutuhkan dua nilai input, vektor kebisingan, dan nilai perkondisian. Nilai perkondisian adalah informasi tambahan yang diberikan ke jaringan. Nilai exigans, conditional guns, dan ini akan menjadi usia. Ini ilustrasi gambarnya. Oke, kita lanjut. Yang kelima, ilustrasi gambar sendiri arsitektur diskriminator network dari Exigan. Tujuan utama dari jaringan diskriminator adalah untuk mengidentifikasi apakah gambar yang disediakan adalah palsu atau nyata. Hal ini dilakukan dengan melewati gambar melalui serangkaian lapisan, sampling bawah, dan beberapa lapisan klasifikasi. Dengan kata lain, ini memprediksi apakah gambar itu nyata atau palsu. Seperti jaringan lain, jaringan diskriminator lain dalam jaringan konvolusional ini berisi beberapa blok konvolusional. Setiap blok konvolusional berisi lapisan konvolusional, lapisan normalisasi batch, dan fungsi aktivasi selain blok konvolusional pertama yang tidak memiliki lapisan normalisasi batch. Yang keenam, jelaskan ilustrasi gambar apa itu pre-trained inception ResNet 2 model. Pre-trained inception ResNet 2 network sekali disediakan dengan gambar mengembalikan yang sesuai embedding tertanam yang diekstrak untuk gambar asli dan gambar direkonstruksi dapat dihitung dengan menghitung jarak ekskludian dari yang tertanam. Ini gambar ilustrasinya. Kemudian yang 7, face recognition network Exigan. Tujuan utama dari jaringan pengenalan wajah adalah untuk mengenali identitas seorang dalam gambar yang diberikan. Ini ilustrasi gambarnya. Yang ke-8, sebutkan, jelaskan, serta disertai contoh tahapan dari Exigan. Exigan memiliki beberapa tahapan pelatihan. Seperti disebutkan di bagian sebelumnya, Exigan memiliki 4 jaringan yang dilatih dalam 3 tahap. Pelatihan Exigan terdiri dari 3 tahap, yaitu pelatihan GAN bersyarat. Pada tahap ini, kita melatih jaringan generator dan jaringan diskriminator. Kemudian yang kedua, awal pendekatan vektor laten. Dan yang ketiga, optimasi vektor laten. Yang ke-9, berikan contoh perhitungan fungsi training objektif. Objektif training ialah untuk meminimalkan loss function sebagai log likelihood function yang diberikan pada persamaan di mana D melambangkan training data. Yang ke-10, berikan contoh dengan ilustrasi penjelasan dari inisial laten vector approximation. Perkiraan vektor laten awal adalah metode yang untuk memperkirakan vektor laten untuk mengoptimalkan rekonstruksi gambar wajah. Untuk memperkirakan vektor laten, kami memiliki jaringan encoder. Kami melatih jaringan encoder pada gambar yang dihasilkan dan gambar nyata. Setelah dilatih, jaringan encoder akan mulai menghasilkan vektor laten dari distribusi. Tujuan pelatihan fungsi untuk pelatihan jaringan encoder adalah kehilangan jarak ekskludian. Kemudian ilustrasi initial laten vector approximation. Ini ilustrasinya. Kemudian yang 11, berikan contoh perhitungan laten vector optimization. Laten vector approximation kemampuan untuk membuat gambar yang real, yang realistis dan tajam, serta menghasilkan gambar wajah pada usia target. Ini contoh ilustrasi perhitungan laten vector optimization. Kemudian masuk ke dapat praktek. Yang pertama, jelaskan bagaimana cara ekstrak file dataset Exigan menggunakan Google Colab. Pertama yaitu masuk ke Google Colab dengan akun Google, klik Mount Google Drive, kemudian lakukan proses untar menggunakan kode yang di-run Google Colab, kemudian selesai. Yang kedua, jelaskan bagaimana kode program bekerja untuk melakukan load terhadap dataset yang sudah diekstrak, termasuk bagaimana penjelasan kode program perhitungan usia. Ini kode programnya. Oke.
Nah, kode di atas untuk load data dan melakukan fungsi perhitungan usia. Yang ketiga, kode program dan encoder network bekerja dengan bahasa awam dengan sederhana. Sebelumnya kita mendefinisikan dulu variable build encoder. Kemudian kita input layer shape-nya itu 64643. Oke, lanjut terus. Yang pertama ada conventional block untuk yang pertama, yang kedua conventional block yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, dan ini flatten layarnya. Oke, lanjut sampai ke fully connected layer. Yang kedua, fungsi untuk mempelajari pemetaan terbalik dari gambar wajah input dan kondisi usia dengan vektor latency. Yang keempat, kemudian jelaskan bagaimana kode program di generator network bekerja. Nah, ini untuk kode programnya. Generator network agar bekerja dengan baik dibutuhkan representasi sembunyi dari gambar wajah dan vektor kondisi sebagai input dan menghasilkan gambar. Kemudian yang keenam, kode program dari diskriminator network bekerja. Ini kode program dari diskriminator network bekerja. Contohnya, kita mencoba untuk membedakan antara gambar asli dan gambar palsu. Jadi di sini kode program ini digunakan untuk membedakan mana gambar yang asli dan mana gambar yang palsu. Kemudian yang keenam itu kode program training sequential guns bekerja. Nah, ini dia kode programnya. Ini banyak. Nah, proses training dengan load file mat dapat di dataset pada epoch sebanyak 500 kali. Dan ini yang ketujuh, initial dan latent vector approximation. Programnya. Nah, proses kerjanya dengan membuat model .h5 lalu data dengan menghasilkan resultnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.